Kalau kalian memang bisa berpikir dengan waras pakai logika, kira-kira pantas enggak program makan bergizi gratis ini? Telur dan daun kelor itu makanan sehari-hari banyak orang, bahkan orang miskin pun sudah terbiasa makan dengan bahan itu. Bukan sesuatu yang mewah. Kalau ujung-ujungnya program makan bergizi gratis, menunya cuma segitu, apa bedanya? Bukankah lebih baik program ini dibatalkan saja? Toh, mereka juga sering makan telur dan daun kelor. Tidak ada upgrade value dari program makan bergizi gratis ini. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Siword. PPN 12% bisa dibilang hampir pasti tidak akan dibatalkan kalau melihat situasi sekarang ini. Pemerintah memang sudah kehabisan jalan untuk menambah pemasukan negara. Pemerintah sepertinya kurang suka menghemat atau membasmi koruptor, tapi lebih suka menaikkan pajak karena lebih mudah. Gara-gara korupsi, rakyat selalu menjadi korban pajak. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pernah mengatakan alasan PPN naik menjadi 12% adalah untuk mendukung berbagai program unggulan Prabowo. Yang salah satunya adalah program makan bergizi gratis yang butuh 70 triliun di tahun 2025. Coba kalian pikirkan, apakah ini ironis? Anak-anak dikasih makan gratis, tapi gratisnya tidak gratis sama sekali. Dananya diambil dari uang hasil pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, yang mana orang tua mereka juga ikut membayar pajaknya. Tidak ada yang gratis. Dan ternyata memang benar bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Anakmu mau dapat makan gratis, kamu bayar pajaknya dari PPN 12% itu. Kalau modelnya seperti itu, untuk apa ada makan bergizi gratis? Dari dulu, puluhan tahun tidak ada program beginian, tetap saja semua baik-baik saja. Mereka juga dapat makan. Dan satu hal yang cukup memprihatinkan, program makan bergizi gratis ini makin kesini makin mengalami downgrade. Awalnya 3 juta anak dapat makan dengan biaya per anak adalah 15.000. Tapi ternyata biaya ini direvisi menjadi hanya Rp10.000. Ini kemudian menjadi biang perdebatan. Hari gini 10.000 dapat makan apa? Sebenarnya masih bisa sih. Bahkan ada beberapa yang kasih bukti rumah makan yang makannya serba 10.000. Urusan layak atau tidak layak, apakah cukup bergizi atau tidak? Silakan kalian simpulkan sendiri. Tapi bukan itu yang menjadi masalah. Kenapa 15.000 diturunkan menjadi 10.000? Ini sama kayak program Anies di Jakarta dulu, program rumah DP 0 rupiah. Syarat awal adalah mereka yang penghasilannya maksimal 7 juta per bulan, kemudian dinaikkan menjadi 14 juta per bulan. Ada permainan otak-atik yang makin lama makin downgrade. Harga 10.000 untuk makan bergizi gratis mungkin masih bisa. Tapi kalau ditambah susu gimana? Sudah pasti tidak cukup. Coba lihat di swalayan, harga sekotak susu yang kecil aja sudah di atas 5.000 dan hampir 10.000. Tapi solusi yang ditawarkan pemerintah malah menjadi anti klimaks. Memang masih wacana, tapi ini luar biasa aneh. Ternyata nanti tidak semua anak akan mendapatkan susu, karena penyaluran susu diprioritaskan ke daerah-daerah sentra sapi perah. Sebagai alternatif, pemerintah menyiapkan telur dan daun kelor. Telur sebagai sumber protein dan daun kelor sebagai sumber kalsium. Kalau kalian memang bisa berpikir dengan waras pakai logika, kira-kira pantas enggak program makan bergizi gratis ini? Telur dan daun kelor itu makanan sehari-hari banyak orang, bahkan orang miskin pun sudah terbiasa makan dengan bahan itu. Bukan sesuatu yang mewah. Kalau ujung-ujungnya program makan bergizi gratis, menunya cuma segitu, apa bedanya? Bukankah lebih baik program ini dibatalkan saja? Toh, mereka juga sering makan telur dan daun kelor. Tidak ada upgrade value dari program makan bergizi gratis ini. Kalau menunya misalnya ayam, ikan berkualitas, udang, atau daging sapi yang tidak semua orang bisa makan setiap hari, itu baru namanya program makan bergizi gratis. Plus susu murni berkualitas, itu baru namanya program hebat. Kalau cuma sayur, tahu, tempe, telur, daun kelor, mereka juga bisa masak sendiri di rumah. Mereka juga mampu membeli dan memasak sendiri. Mereka sudah bosen makan itu setiap hari.
Tidak ada nilai tambah yang bermanfaat dari program makan bergizi gratis. Padahal itu salah satu alasan PPN dinaikkan menjadi 12%. Penerima manfaat hanya anak-anak atau ibu hamil. Tapi yang bayar pajaknya hampir seluruh rakyat Indonesia. Dan ini masih dalam tahap wacana. Ada modifikasi sana-sini yang menunya makin lama makin tidak menggugah selera. Jangan-jangan nanti menunya berubah lagi, entah apa. Bahkan banyak netizen yang mengejek, jangan-jangan nanti ada alternatif menu rumput rebus. Gratis, tidak usah beli, anak-anak disuruh nyangkul sendiri, cabut sendiri. Belum juga jalan programnya, tapi sudah mulai dipikirkan untuk diutak-atik dalam pelaksanaannya. Seharusnya menu seperti ini dijadikan contoh. Harusnya para pejabat ikut makan dengan menu seperti itu. Nasi dengan telur dan daun kelor. Karena seringkali kita melihat pertemuan para pejabat. Kadang 2 orang saja ketemuan, mejanya penuh dengan sayur dan lauk yang kelihatan mewah. Sudah pasti harganya bukan 10.000, di atas 100.000. Makan di restoran, ruangan VIP, ada AC, nyaman, menunya mana mungkin 10.000. Pejabat makan enak, rakyatnya dikasih makan dengan menu yang sudah dimakan sehari-hari, jauh sebelum ada program makan bergizi gratis. Harusnya kasih contoh makan seperti itu sehari-hari, kasih contoh supaya rakyat percaya dan tidak ragu. Ini adalah bukti program makan bergizi gratis ini terlalu bombastis saat kampanye. Seharusnya bikin program yang realistis saja. Kalau sudah begini kan terlihat asal-asalan. Belum juga dijalankan tapi sudah dipreteli berkali-kali. Di downgrade, menunya terkesan dimurahkan. Saya yakin nanti akan ada anak yang berpikir, walah, menu makan di rumah saya malah lebih mahal dari ini. Tapi namanya juga kampanye, harus pakai teknik marketing bombastis saat mempromosikan diri. Kalau tidak begitu, kemungkinan besar tidak bisa menang. Rakyat kebanyakan percaya begitu saja, tidak mikir, menelan mentah-mentah. Ujung-ujungnya dapat sesuatu di bawah harapan. Dari awal kampanye aja sudah kelihatan program ini bakalan sulit diwujudkan secara maksimal. Program ini entah kenapa cuma sekedar untuk menarik simpati masyarakat menengah ke bawah. Program model begini ampuh dan manjur. Sudah tahu bakalan banyak blunder tapi masih dipilih juga sama masyarakat yang ya begitu deh. Lebih lucunya lagi program ini jadi beban seluruh rakyat dengan kenaikan PPN. Benar-benar program yang tidak worth it. Bagi yang dapat susu, bersyukurlah. Bagi yang dapat daun kelor, tetaplah bersyukur. Mungkin itu pilihan orang tua kalian. Mau mengeluh pun sia-sia saja karena ini akibatnya kalau terlalu percaya dengan program yang bombastis. Mereka rata-rata percaya dengan yang bombastis ketimbang yang realistis. Sebenarnya tidak usah malu-malu kalau ingin membatalkan program makan bergizi gratis. Ini kalau memang menunya tidak ada upgrade dari menu yang mereka makan di rumah. Lebih bagus malah, ada penghematan. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.